نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khotib mengajak pada diri sendiri dan panjenengan semuanya untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin rahimakumullah, langkah-langkah kita menuju masjid ini Allah hapus segala dosa-dosa kita. Duduk bersimpuh kita di masjid ini, semoga Allah angkat derajat kita. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah kali ini dengan tema tentang jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saya mengambil tema ini hadirin rahimakumullah karena memang Allah memerintahkan sebagaimana firman-Nya di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari azab api neraka. Hadirin rahimakumullah, mengawali khutbah ini hadirin rahimakumullah, saya akan menyampaikan fakta yang luar biasa yang menyakitkan kita semuanya. Barangkali hadirin rahimakumullah, kejadian ini adalah tanggal 6 September kemarin. Ditemukan beberapa potongan tubuh manusia dipacet, pembunuhan mutilasi, 65 potongan manusia, bahkan kelopak, kepalanya dikelupas juga. Hadirin rahimakumullah, 65 potongan termasuk telapak tangan ketemu. Ini menjadi jalan identifikasi anjing pelacak didatangkan, dan itu ternyata benar hadirin rahimakumullah, adalah Alfi Maulana yang memutilasi kekasihnya yang bernama Tiara Anggraini Saraswati. Hadirin rahimakumullah, dia hidup di kos di Jalan Lidah Wetan. Kurang lebih dia berkenalan itu pacaran dari kuliah di Trunojoyo di Madura itu 5 tahun. Hadirin rahimakumullah, ketika indikos di situ belum memberikan identitas kepada bapak kos atau ibu kosnya. Hadirin rahimakumullah, suatu saat ketika dia pulang dari kerja, karena dia adalah ojek online, di tengah malam ketika dia ketok pintu tidak dibuka oleh kekasihnya Tiara ini. Ketika kurang lebih 1 jam dibukakan pintu, dia marah
dan mengambil pisau, ditusuk lehernya, meninggal dunia. Dan jenazah ini diseret ke kamar mandi dan dimutilasi jenazah ini. Hadirin rahimakumullah. Tiara ini adalah orang Lamongan. Hidup kurang lebih berpacar 5 tahun. Menurut informasi pengakuan Alfi Maulana, dia pernah menikah siri katanya. Hadirin rahimakumullah. Maka ini adalah pembunuhan melebihi binatang. Pembunuhan yang sangat sadis. Ketika kepolisian di Jawa Timur melacak ke rumah kos itu, ternyata jumlah semuanya ada 445 potongan daging manusia di situ, dicacah-cacah di kamar mandi. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Ini pembunuhan mutilasi yang sungguh tragis. Sangat kejam. Melebihi binatang. Hadirin rahimakumullah. Maka pertanyaannya, di mana orang tuanya si Tiara ini? Hadirin rahimakumullah. Kok tidak hidup 5 tahun dengan kekasihnya? Kok tidak dipantau, tidak dilindungi? Maka benar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari sisaan api neraka. Terlepas dari semua itu, hadirin rahimakumullah, pengakuan Alfi Maulana sudah menikah siri. Ini patut digarisbawahi. Hadirin rahimakumullah. Yang paling tragis juga, kenapa yang di situ ada beberapa tetangga, bapak kos atau ibu kos kurang peduli di situ. Naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Kalau saya cermati, hadirin rahimakumullah, pengakuan Alfi Maulana yang sudah menikah katanya ini, nikah siri. Nikah siri itu adalah nikah yang hanya berdasarkan agama saja, tanpa ada kekuatan hukum didaftarkan ke negara. Hadirin rahimakumullah. Kalau saya lihat, hadirin rahimakumullah, ada beberapa catatan bahayanya nikah siri. Yang pertama adalah dampak hukum. Tidak ada kekuatan hukum bagi perlindungan anak dan istri. Orang yang menikah siri itu nggak ada perlindungan hukum, baik istrinya dan nanti kalau punya anak. Yang kedua, kesulitan administrasi, hadirin rahimakumullah. Karena nikah ini tidak ada kekuatan, tidak didaftarkan dalam negara atau dicatatkan di dalam yang muslim di kantor urusan agama, yang non muslim di catatan sipil. Status anaknya tidak jelas. Dan ini hadirin rahimakumullah mengakibatkan dampak sosial yang luar biasa. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, si istri perempuan rentan terzolimi, bahkan warisan saja nggak dapat. Si istri ketika meninggal dunia, coba, ketika suami meninggal dunia dalam keadaan nikah siri, hak anak, hak istri terputus karena tidak ada kekuatan hukumnya, hanya berdasarkan agama saja. Terus dapat stigma negatif di masyarakat, hadirin rahimakumullah. Apalagi nikah yang poligami kedua kali. Yang single sama perawan sama jejaka saja nikah siri, akibatnya luar biasa. Apalagi yang poligami tanpa sepengetahuan, tanpa izin istri yang pertama. Hadirin rahimakumullah. Dan ini rentan kekerasan yang luar biasa, seperti Alfi Maulana ini. Kekerasan, KDRT, bahkan dimutilasi luar biasa, menjadi 445 daging. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Ayo,
Kita ini yang merasa menjadi ayah, menjadi suami, hadirin rahimakumullah, yang punya anak perempuan, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi ayah, punya anak perempuan kerja di luar daerah, kita nggak peduli anak kita. Dosa kita sebagai ayah. Kita berkewajiban untuk melindungi, mengayomi, bahkan memberi nafkah. Kalau sudah bekerja, paling tidak kita pantau anak perempuan kita. Jangan sampai nikah siri atau bahkan naudzubillah min dzalik kumpul kebo dengan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Ini akibatnya hadirin rahimakumullah. Semena-mena yang luar biasa seperti Alfi Maulana. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita sudah, anak kita sudah nikah siri, solusinya lekas untuk diisbat nikah di pengadilan agama. Tetapkan nikah itu di pengadilan agama, jangan ditunda-tunda. Hadirin rahimakumullah, kita semuanya ini adalah pemimpin, dan nanti kepemimpinan kita akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi RT, RW, acuh tak acuh, nggak peduli kepada lingkungan kita, jangan sampai. Kalau ada orang yang mencurigakan kos di situ tidak benar, tidak melampirkan KTP, tidak ada identitas, tidak ada buku nikah, usahakan larang di situ. Karena apa? Itu sama dengan membiarkan kemungkaran, membiarkan kemaksiatan, dan kita ada dosa. Hadirin rahimakumullah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di situ di sekelilingnya, maka hendaklah dia harus bisa merubahnya, mengingatkan kemungkaran kemaksiatan itu. Hadirin rahimakumullah, ini menjadi iktibar kasus Alfi Maulana dengan Tiara Anggreni Saraswati ini, pembunuhan yang melebihi binatang ini. Kita menjadi orang tua harus mawas diri. Jangan sampai kita punya anak perempuan, naudzubillah min dzalik, terus kita biarkan dengan peran bebas yang luar biasa. Akibatnya akan menjadikan kriminal yang merajalela. Semoga kita yang hadir di sini, putra-putri kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita soleh dan solehah, rezeki kita lancar, dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Aku liqauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين
ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. الله أكبر.